Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama, video ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Mohon izin Bapak untuk saya menjelaskan materi studi kasus dengan berjudul Implementasi CRM Sederhana di Kedai Kopi Simpang Jelutung. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko Duyanto dengan NIM C1BN023070 dari program studi S1 Manajemen. Langsung saja. Kedai Kopi Simpang Jelutung merupakan salah satu UMKM yang tengah berkembang di Kota Jambi. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri kuliner, khususnya bisnis kedai kopi, pemilik usaha menyadari pentingnya menjaga loyalitas pelanggan sebagai kunci keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menerapkan Customer Relationship Management atau CRM sebagai strategi dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Studi ini berfokus pada bagaimana penerapan CRM yang sederhana dapat membantu kedai kopi Simpang Jelutung membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan guna meningkatkan loyalitas dan daya saing usaha. Tantangan sebelum implementasi CRM. Yang pertama, ada data pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik. Sebelum CRM digunakan, data pelanggan di kedai kopi Simpang Jelutung hanya disimpan dalam ingatan pemilik atau staf. Hal ini menyebabkan informasi penting seperti nama pelanggan, pesanan favorit, atau riwayat kunjungan mudah terlupakan atau bahkan hilang ketika staf berganti. Pengetahuan tentang pelanggan juga bisa hilang, sehingga sulit mempertahankan konsistensi pelayanan yang personal. Yang kedua, ada kurangnya komunikasi personal. Karena tidak ada catatan preferensi atau kebiasaan pelanggan, komunikasi dengan pelanggan cenderung bersifat umum dan tidak membangun kedekatan emosional. Pelanggan tidak merasa dihargai secara individu, yang pada akhirnya bisa berdampak pada rendahnya loyalitas atau kepuasan mereka. Yang ketiga, ada kesulitan mengelola feedback pelanggan. Masukan atau keluhan pelanggan biasanya hanya disampaikan secara lisan dan tidak dituliskan atau disimpan secara sistematis. Akibatnya, sulit untuk melacak masalah yang sering muncul. Mengevaluasi kualitas pelayanan atau menindaklanjuti keluhan secara profesional ini menjadi penghambat dalam meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Yang terakhir, ada promosi tidak terarah. Tanpa data pelanggan yang terorganisir, kedai kopi tidak dapat menyusun strategi promosi yang spesifik. Semua pelanggan mendapatkan promosi yang sama tanpa mempertimbangkan preferensi atau tingkat keterlibatan mereka. Hal ini membuat promosi menjadi kurang efektif dan bisa membuang-buang biaya promosi tanpa hasil yang optimal. Selanjutnya, tantangan sesudah implementasi CRM. Yang pertama yaitu kesulitan adopsi teknologi oleh staf. Meski CRM mulai diterapkan, sebagian staf mungkin merasa kesulitan dalam memahami cara kerja sistem tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau minimnya latar belakang teknologi di kalangan karyawan. Akibatnya, sistem CRM tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua yaitu input data tidak konsisten. Tidak semua staf secara disiplin memasukkan atau memperbarui data pelanggan ke dalam sistem. Ada juga kemungkinan pelanggan yang hanya datang sesekali tidak tercatat atau informasi lama tidak diperbarui. Ketidakkonsistenan ini bisa mengurangi efektivitas sistem CRM dalam memberikan informasi yang akurat. Yang terakhir ada keterbatasan perangkat. Karena merupakan UMKM, kedai kopi mungkin menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang rendah atau jaringan internet yang terbatas. Hal ini memperlambat akses ke sistem CRM atau menyebabkan kesalahan teknis yang mengganggu operasional harian. Materi selanjutnya yaitu fitur dasar CRM dan solusinya. Yang pertama, fitur CRM-nya yaitu manajemen kontak. Solusi terhadap tantangannya yaitu menyimpan data pelanggan secara terstruktur seperti nama, nomor HP, preferensi minuman, ulang tahun, dan lain-lain untuk layanan yang lebih personal. Selanjutnya ada pelacakan interaksi, mencatat riwayat kunjungan, keluhan, dan feedback pelanggan untuk memperbaikan layanan dan membangun loyalitas.
Yang terakhir ada pengelolaan penjualan sederhana. Solusinya yaitu memantau produk yang paling sering dibeli, menganalisis tren pembelian, serta mengelola promo atau diskon yang disesuaikan dengan segmen pelanggan. Selanjutnya, adapun potensi manfaat CRM. Yang pertama ada peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan adanya CRM, kedai kopi Simpang Jultung bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih personal. Misalnya, pelanggan yang sedang memesan minuman tertentu bisa diberi promo khusus atau rekomendasi menu baru yang relevan. Selain itu, program promosi seperti diskon, ulang tahun, atau loyalty card digital bisa dirancang berdasarkan data yang tercatat dalam sistem. Hal ini membuat pelanggan merasa dihargai dan berpotensi kembali lebih sering. Yang kedua ada efisiensi operasional. CRM membantu menyimpan semua informasi yang penting dalam satu sistem terpusat yang mudah diakses kapan saja. Hal ini sangat berguna dalam mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi atau mencatat ulang data pelanggan. Pemilik atau staf tidak perlu lagi bergantung pada catatan manual atau ingatan pribadi, sehingga operasional sehari-hari menjadi lebih cepat dan terorganisir. Yang ketiga yaitu kemampuan analisis data sederhana untuk pengambilan keputusan. Melalui CRM, pemilik kedai bisa dengan mudah melihat data seperti produk apa yang paling laris, jam berapa kedai paling ramai, atau siapa pelanggan yang paling sering datang. Informasi ini sangat berharga untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Misalnya, menambah stok menu populer saat jam sibuk, atau memberikan penawaran spesial bagi pelanggan yang sudah lama tidak datang. Yang terakhir ada meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Ketika pelanggan merasa bahwa kedai mengenal mereka dengan baik, apa yang mereka suka, kapan mereka ulang tahun, atau bagaimana mereka lebih suka dilayani, pengalaman yang mereka dapatkan menjadi lebih menyenangkan dan personal. Ini tidak hanya berdampak pada kepuasan sesaat, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang antara pelanggan dan bisnis. Selanjutnya yaitu kendala potensialnya. Untuk kendala potensialnya, yang pertama ada keterbatasan SDM belum terampil. Tidak semua staf di UMKM bisa menggunakan atau terbiasa menggunakan teknologi atau sistem baru. Bahkan sistem CRM yang sederhana sekalipun tetap membutuhkan pelatihan dasar agar staf dapat mengoperasikannya dengan efektif. Tanpa pelatihan memadai, penggunaan CRM bisa menjadi beban tambahan daripada solusi. Yang kedua yaitu biaya langganan atau perangkat lunak. Meskipun ada versi CRM gratis atau low budget, tetap saja ada biaya yang harus dikeluarkan baik untuk langganan, pelatihan, atau perangkat pendukung seperti laptop atau tablet. Untuk UMKM dengan anggaran terbatas, ini bisa menjadi pertimbangan penting sebelum memutuskan untuk mengadopsi sistem yang baru. Yang ketiga ada keterbatasan waktu dan tenaga untuk input data. Dalam aktivitas operasional harian yang padat, staf seringkali tidak memiliki waktu untuk mencatat semua informasi pelanggan secara rutin. Jika data tidak dimasukkan secara konsisten, maka sistem CRM tidak akan memberikan manfaat maksimal. Dibutuhkan kedisiplinan dan strategi integrasi yang baik agar CRM tidak menjadi beban tambahan dalam pekerjaan harian. Selanjutnya, rekomendasi penerapan CRM. Yang pertama yaitu menggunakan CRM gratis seperti HubSpot, Zoho, atau Google Sheets. UMKM tidak perlu langsung menggunakan CRM berbayar yang kompleks. Banyak CRM gratis seperti HubSpot CRM dan Zoho CRM menyediakan fitur dasar yang cukup untuk kebutuhan UMKM, seperti menyimpan kontak, mencatat interaksi, dan mengelola penjualan. Jika ingin lebih sederhana dan fleksibel, Google Sheets juga bisa digunakan sebagai alternatif manual untuk menyimpan data pelanggan. Dengan memilih platform gratis, UMKM bisa mulai belajar dan beradaptasi tanpa mengeluarkan banyak biaya. Yang kedua, ada pelatihan staf singkat dan praktis. Agar CRM bisa digunakan dengan maksimal, penting untuk memberikan pelatihan singkat kepada staf. Fokus pelatihan bisa pada hal-hal dasar seperti cara menambahkan data pelanggan, mencatat pesanan favorit, atau cara membuka data pelanggan saat dibutuhkan. Pelatihan tidak perlu rumit,
Cukup 1-2 sesi langsung praktik agar staf merasa nyaman menggunakan sistem. Yang ketiga yaitu buat sistem reward pelanggan dari data CRM. Gunakan informasi yang tersimpan di CRM untuk menyusun program loyalitas. Misalnya, pelanggan yang sudah datang lebih dari 10 kali mendapat 1 minuman gratis. Atau pelanggan yang selalu membeli jenis kopi tertentu ditawarkan promo spesial untuk produk serupa. Sistem reward ini bisa membantu mempertahankan pelanggan lama dan mendorong mereka untuk kembali lebih sering. Yang keempat ada kirim pesan personal seperti WA atau SMS untuk promo atau ulang tahun. CRM bisa menyimpan tanggal lahir dan atau kebiasaan belanja pelanggan. Informasi ini bisa dimanfaatkan untuk mengirim ucapan ulang tahun atau menawarkan promo spesial melalui WhatsApp atau SMS. Pesan yang personal dan relevan akan membuat pelanggan merasa dihargai dan memperkuat hubungan mereka dengan kedai. Dan terakhir yaitu evaluasi CRM secara bulanan. Setiap akhir bulan, lakukan evaluasi sederhana. Apakah data pelanggan terisi dengan baik? Promo apa yang paling efektif? Apakah staf merasa terbantu atau terbebani dengan sistem ini? Evaluasi ini penting agar CRM terus disesuaikan dengan kebutuhan dan benar-benar memberikan dampak positif bagi bisnis. Baiklah, dari semua itu terdapat pula kesimpulannya bahwa CRM sederhana dapat menjadi solusi yang efektif bagi UMKM dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan penerapan yang dilakukan secara bertahap, kedai kopi Simpang Jelutung memiliki peluang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Keberhasilan dari implementasi CRM ini sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan serta kemampuan usaha dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang mendukung strategi hubungan pelanggan. Baiklah, cukup sekian materi studi kasusnya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.